Sebuah rumah kecil yang dulu penuh tawa dan hangatnya keluarga, siang itu berubah menjadi neraka bagi seorang ibu. Ibu Rahayu berdiri mematung, tubuhnya gemetar, matanya kosong, ketika anak yang ia lahirkan, yang ia besarkan dengan susah payah, menatapnya dengan curiga yang menusuk lebih dalam daripada pisau. "Bu, kalau ibu butuh uang, bilang, jangan mencuri." Kalimat itu jatuh seperti hukuman mati, menghantam dadanya keras, mencabik kepercayaannya, dan menghancurkan hati seorang ibu yang tak pernah sekalipun meminta balas budi. Matanya panas, dadanya sesak, bukan karena ia bersalah, tetapi karena orang yang paling ia percaya kini melihatnya seperti orang asing, seperti penjahat di rumah yang dulu ia bangun bersama suaminya. Malam itu, dalam kesunyian yang memekakan, Ibu Rahayu memeriksa rekaman dari kamera kecil yang ia pasang diam-diam. Tiba-tiba, terlihat seseorang memasuki dapur. Langkahnya pelan, gerakannya ragu, dan itu bukan dirinya. Seseorang yang menyimpan rahasia yang gelap, kelam, dan bisa menghancurkan semuanya. Tapi, ketika kebenaran perlahan muncul ke permukaan, apakah itu akan membebaskan seorang ibu, atau justru memecah keluarganya selamanya? Ingin tahu cerita lengkapnya? Tetap di Beragam Kata. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kamu ya, untuk membantu menyebarkan cerita-cerita menarik dan inspiratif. Untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, terima kasih banyak ya. Sekarang, mari kita lanjut ke ceritanya. Pagi itu, rumah sederhana milik Arvin dan Mira terasa lebih sunyi dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya naik, namun aroma bawang goreng dan kaldu ayam perlahan memenuhi dapur. Ibu Rahayu, perempuan berusia 58 tahun, tangannya bergerak cekatan, tapi sorot matanya tampak redup, seperti seseorang yang berusaha kuat, meski hatinya retak sejak kepergian suaminya, almarhum Pak Darsa. Ia mengaduk sup ayam untuk sarapan cucunya, Kana. Bocah 4 tahun itu adalah alasan utama mengapa ia masih mampu tersenyum. Sesekali ia mengangkat wajah, memandang meja makan yang sudah tertata rapi. 3 piring, 1 untuk Arvin, 1 untuk Mira, dan 1 untuk dirinya. Kebiasaan kecil yang tak pernah ia tinggalkan, meski tak ada yang benar-benar memperhatikannya. Saat langkah kaki kecil terdengar, senyum itu pun muncul. "Ibu, masak apa?" tanya Kana sambil memeluk pinggangnya. "Sup ayam, kesukaan Kana," jawab Rahayu, sambil mencium rambut lembut cucunya. Tak lama kemudian, Mira muncul dari lorong kamar. Wajahnya tampak lelah, rambutnya digulung seadanya, dan matanya seperti menyimpan sesuatu yang berat. Rahayu menegurnya lembut, tapi Mira hanya membalas dengan senyum tipis dan ucapan terima kasih yang terdengar menahan banyak hal. Arvin turun paling akhir. Ia menepuk pundak ibunya sebelum duduk untuk sarapan. Gestur sederhana itu cukup membuat dada Rahayu terasa hangat. Setidaknya pikirnya ia masih punya tempat di rumah ini. Namun kehangatan itu pecah ketika Mira membuka lemari kecil di dekat kulkas. Keningnya mengeringit. "Vin,
Uang belanja yang aku taruh di sini kemarin hilang, ucapnya lirih. Arvin menatapnya, lalu menoleh sekilas ke arah ibunya. Bukan tuduhan, hanya refleks. Tetapi bagi Rahayu, tatapan sesingkat itu saja meninggalkan goresan kecil di hatinya. Mira mencoba tersenyum, mengatakan mungkin ia salah taruh. Mereka pun melanjutkan sarapan. Namun Rahayu melihat jelas kegelisahan yang bersembunyi di mata menantunya. Ia belum tahu bahwa kejadian kecil itu adalah awal dari retakan besar yang akan mengguncang seluruh rumah ini. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Rahayu bangun paling awal, bekerja sepanjang hari, dan tidur paling akhir. Rutinitas yang ia paksakan untuk menutupi bayang-bayang kesedihan sejak ditinggal Pak Darsa. Namun malam itu, ketika semua telah tertidur, ia duduk sendirian di ruang tamu. Ia meremas kedua telapak tangannya, mencoba menenangkan hati yang tiba-tiba terasa dingin. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Rumah ini memang hangat, tapi seperti ada sesuatu yang mengintai di balik keseharian mereka. Ia belum tahu bahwa rasa itu bukan sekedar firasat, tetapi sebuah pertanda tentang badai yang diam-diam bersiap menghantam. Hari itu, langit mendung. Angin sore berhembus pelan, masuk dari jendela dapur yang sedikit terbuka. Rahayu baru saja selesai menjemur pakaian ketika suara pelan memanggilnya. "Bu?" tanya Mira. "Ibu lihat uang yang saya taruh di laci dapur?" Rahayu menoleh. "Tidak, Nak. Kenapa?" Mira menggigit bibir. Suaranya bergetar halus. Itu kedua kalinya uang hilang. Hari itu, untuk pertama kalinya, Mira tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ia mencoba tersenyum, tetapi sorot matanya redup, penuh curiga, penuh takut, dan itu menusuk jantung Rahayu tanpa peringatan. Rahayu merasakan dadanya sesak, tapi ia tetap menjaga sikap. Saat Arvin pulang, Mira menceritakan semuanya. Dengan hati-hati, tanpa menyebut nama, tanpa menuduh secara langsung. Namun, ketidaknyamanan terdengar jelas dalam suara itu. Arvin menatap ibunya. Tatapan singkat, hanya beberapa detik. Tapi cukup untuk membuat lutut Rahayu melemas. Ia menunggu pembelaan. Ia menunggu Arvin berkata bahwa ia percaya pada ibunya. Namun yang keluar justru kalimat yang akan terus membekas di hatinya. "Bu, kalau memang ibu butuh sesuatu, bilang saja, jangan seperti ini." Rahayu terpaku. Dunianya membeku. Ia ingin marah, ia ingin berteriak bahwa ia tidak mengambil apapun. Ia ingin menangis, tapi yang keluar hanya bisikan lirih. "Ibu, tidak, ibu tidak seperti itu." Arvin menunduk seperti menahan kecewa. Mira memalingkan wajah. Dan di detik itu, sesuatu dalam diri Rahayu patah. Patah untuk kedua kalinya setelah kehilangan suaminya. Ia masuk kamar tanpa suara, menutup pintu pelan, lalu bersandar pada dinding, menahan air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa ia cegah. Ia merasa harga dirinya dicabut perlahan, tetapi sangat menyakitkan. Ia bukan hanya dituduh, ia tidak dipercaya. Padahal
Ia telah mengabdi sepanjang hidupnya untuk keluarga kecil itu. Malam itu, ia tidak tidur. Lampu kamar temaram. Ia duduk memeluk lutut, memandangi foto almarhum suaminya di atas meja. Tangannya meraba bingkai itu, perlahan penuh kerinduan. Lalu ia berbisik, "Mas, aku sudah berusaha menjaga semuanya. Kenapa sampai seperti ini?" Dan di malam yang sunyi itu, ketika tidak ada lagi ruang bagi air mata, sebuah tekad muncul dalam dirinya. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ia harus membersihkan namanya. Ia harus berdiri meski hatinya hampir hancur. Bahkan jika itu berarti melawan kesedihan yang telah lama ia kubur. Pada pagi yang dingin, embun masih menempel di kaca jendela. Ketika Rahayu berjalan menuju pasar kecil di ujung gang. Tas kain lusuh menggantung di tangannya, berisi sisa uang pensiun yang tinggal sedikit. Namun tekadnya jauh lebih berat daripada setiap langkah yang ia ambil. Di pasar itu, ia membeli sebuah kamera mini yang bisa dipasang di mana saja. Penjualnya tidak banyak bertanya, hanya memberikan panduan singkat dan senyum seadanya. Rahayu menggenggam kotak kecil itu erat, seolah di dalamnya tersimpan harapan terakhir untuk menyelamatkan harga dirinya. Sesampainya di rumah, ia menunggu waktu ketika semua sibuk. Ketika Arvin berangkat bekerja, ketika Mira sibuk menyiapkan cucu, ketika tidak ada satupun mata yang memperhatikan. Dengan tangan tua yang bergetar, bukan karena takut, tetapi karena luka yang belum sembuh, ia memasang kamera itu di sudut dapur yang tak mudah terlihat. Hari-hari berikutnya dipenuhi kecemasan. Rahayu tetap menjalani rutinitas, membersihkan rumah, memasak, mencuci, mengurus cucunya. Namun pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ia selalu kembali memikirkan kamera kecil yang kini menjadi saksi diam di dapur itu. Setiap malam, ketika semua telah tertidur pulas, ia memeriksa rekaman satu persatu. Tetapi tidak ada apa-apa, tidak ada orang yang masuk dapur, tidak ada suara aneh, tidak ada tanda pencurian. Hanya sunyi dan kesedihan yang terus menumpuk. Sampai suatu malam, jam hampir menunjukkan 2 dini hari, ketika Rahayu terbangun dengan gelisah, seakan ada sesuatu yang memanggilnya, memaksanya untuk bangun. Tanpa suara, ia meraih ponselnya, membuka rekaman terbaru yang baru saja tersimpan. Dan di sana terlihat seseorang berjalan memasuki dapur dengan langkah pelan, ragu, penuh beban. Rahayu membeku. Nafasnya tercekat. Orang itu adalah Mira. Namun yang membuat darahnya terasa dingin bukanlah karena Mira mengambil uang itu, melainkan wajah menantunya. Wajah yang sembab, seperti habis menangis sangat lama. Tubuhnya gemetar, tangannya bergetar kuat ketika membuka laci tempat uang biasanya disimpan. Ia tidak terlihat seperti pencuri. Sama sekali tidak. Ia terlihat seperti seseorang yang dilanda ketakutan mendalam. Seolah ada bayangan hitam yang mengejarnya tanpa henti. Rahayu menatap layar itu lama. Dadanya sesak, penuh kebingungan, penuh pertanyaan yang saling bertabrakan. Apa yang Mira sembunyikan? Masalah apa yang sebenarnya ia hadapi? Atau
Apakah ia terjebak dalam sesuatu yang bahkan Rahayu sendiri tak pernah bayangkan? Ketika video itu berakhir, tangan Rahayu spontan menutup mulutnya. Air matanya jatuh, bukan hanya karena ia tahu dirinya tidak bersalah, tetapi karena ia melihat sesuatu yang jauh lebih kelam sedang menjerat menantunya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Rahayu merasakan ketakutan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi takut dituduh, bukan lagi takut tidak dipercaya, tetapi takut bahwa apapun yang akan terjadi setelah ini mungkin jauh lebih besar daripada sekadar uang yang hilang. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih berat, jauh lebih berbahaya, dan sudah mulai menunjukkan bayangannya. Malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Lampu kamar Rahayu temaram, hanya menyisakan cahaya tipis yang menyoroti wajahnya yang pucat. Ia masih memegang ponselnya, memandangi rekaman itu berulang kali. Setiap detik dari video tersebut terasa seperti belatih yang menusuk perlahan ke dalam dadanya. Ia melihat Mira membuka laci dengan tangan gemetar, matanya basah, bahunya naik turun menahan isak yang tidak terdengar. Rahayu memejamkan mata, mencoba berpikir jernih. Namun wajah Mira yang ketakutan terus menghantuinya. Jika Mira mencuri demi keserakahan, mungkin Rahayu bisa marah, mungkin ia bisa kecewa tanpa beban. Tetapi yang ia lihat bukanlah seorang pencuri. Itu adalah perempuan yang sedang tercekik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia duduk lama tanpa bergerak. Di luar, angin malam merayap melalui sela jendela, membuat tirai bergoyang pelan. Waktu seolah berhenti, menggantung di udara. Keesokan paginya, Rahayu bekerja seperti biasa. Ia memasak, mencuci, menyapu, namun pikirannya terus kembali pada rekaman itu. Ia memperhatikan Mira dari kejauhan. Mata menantunya tampak lelah, seperti semalaman tidak tidur. Ia tersenyum pada Kana, tetapi senyum itu rapuh, mudah patah. Saat Mira mencuci piring, Rahayu melihat sesuatu. Bekas merah memanjang di pergelangan tangan. Ia tertegun, namun memilih diam. Belum saatnya bertanya, belum saatnya membuka apa yang tersimpan. Sore harinya, ketika semua sibuk, Rahayu memasang kamera kedua. Kali ini di dekat pintu masuk. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak ingin menebak. Ia butuh kepastian. Dan malam berikutnya, jawabannya datang dengan cara yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Ketika dunia telah terlelap, Rahayu duduk di ruang tamu, memandangi layar ponselnya. Rekaman dari kamera kedua baru saja masuk. Ia membuka file pertama dengan hati yang berat. Untuk beberapa menit tidak ada apa-apa, hanya angin yang menggerakkan tirai dan bayang-bayang yang menari di dinding. Hingga pada pukul 11:41, seseorang muncul di depan pagar rumah. Seorang pria berjaket hitam duduk di atas motor. Ia tidak mengetuk,
tidak memanggil, hanya menunggu. Beberapa detik kemudian, pintu depan terbuka pelan. Mira keluar, langkahnya pelan tapi tergesa. Kepalanya tertunduk dan di tangannya sebuah amplop tebal. Rahayu menahan nafas. Dalam rekaman itu, Mira menyerahkan amplop tersebut. Pria itu mengambilnya tanpa kata. Lalu tiba-tiba, dengan gerakan kasar dan singkat, ia menarik rambut Mira, membuat tubuhnya terhuyung. Mira memejamkan mata, menahan sakit, dan menahan ketakutan yang ia kubur dalam diam. Rahayu menatap layar dengan tangan yang bergetar hebat. Matanya membesar, napasnya tercekat, tubuhnya mendadak dingin. Dalam sekejap, semua bayangan buruk yang ia tolak selama ini kembali menghantam benaknya. Apa yang sebenarnya terjadi pada menantunya? Siapa pria itu? Mengapa Mira tidak pernah bicara? Dan yang paling menakutkan, sudah berapa lama ini berlangsung? Malam itu, Rahayu tidak tidur. Ia memutar rekaman itu puluhan kali. Setiap kali ia menontonnya, hatinya serasa diremas sampai tak bernapas. Ia ingin menegur Mira, ingin memaksa penjelasan keluar dari bibirnya. Tapi ia menahan diri karena Mira jelas ketakutan. Menekannya sekarang hanya akan membuatnya semakin terpojok. Keesokan harinya, suasana rumah terasa berbeda. Mira pucat, matanya kosong. Arvin menatap istrinya sekilas, namun tidak bertanya. Ia hanya mengira Mira kelelahan. Sementara itu, Rahayu memperhatikan setiap gerakan menantunya. Setiap kali Mira menerima telepon, tubuhnya menegang, suaranya ditekan, kata-katanya singkat. Kadang ia tampak panik, lalu menutupinya dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Suatu malam, Mira keluar rumah dengan membawa kantong plastik kecil. Katanya hanya ingin membuang sampah. Tapi Rahayu melihat dari jendela. Mira berjalan ke ujung gang, lalu menghilang. Rahayu merasa sesuatu dalam dirinya berguncang. Ia tahu Mira berada dalam masalah besar. Masalah yang semakin dalam hari demi hari. Ketika Mira kembali, wajahnya pucat, basah oleh keringat dingin, langkahnya gemetar. Ia menggigit bibir sampai hampir berdarah. Saat itulah Rahayu yakin ini bukan sekedar kehilangan uang. Ini adalah ancaman, pemerasan, dan mungkin lebih gelap dari itu. Dan di tengah semua itu, Rahayu adalah satu-satunya yang melihat kebenaran itu perlahan-lahan terungkap. Namun, ia tetap diam karena belum waktunya. Sore itu, hujan turun perlahan, mengetuk halaman kecil di depan rumah, seakan membawa beban yang tidak terlihat. Arvin sudah pergi bekerja karena tertidur siang. Dan di ruang tamu hanya ada 2 orang yang duduk dalam diam, Rahayu dan Mira. Mira menunduk, jemarinya saling meremas, seolah mencoba menahan tubuhnya agar tidak runtuh. Wajahnya pucat, matanya sembab. Keheningan di antara mereka dipenuhi rasa gelisah yang menekan dada. Rahayu memandangnya
dengan tatapan yang lembut namun tegas. "Nak Mira, ibu tahu kamu sedang ketakutan." Mira menegakkan kepala, terkejut. Bibirnya terbuka tapi tidak ada suara. Hanya air mata yang menetes perlahan ke pangkuannya. Ibu tidak akan marah. Ibu tidak akan menghakimi. Tapi ibu melihat sesuatu yang tidak kamu ceritakan. Mira menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya mulai bergetar, pecah oleh tangis yang bertahun-tahun ia tahan sendirian. Benteng yang ia bangun akhirnya runtuh di hadapan perempuan tua yang memandangnya dengan ketulusan tanpa syarat. Ia menangis keras untuk pertama kalinya di hadapan seseorang. "Bu, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf." Rahayu menyentuh bahunya. "Ceritalah, Nak, ibu di sini." Rahayu mengusap air matanya, berusaha bicara meski suaranya patah-patah. "Ini semua karena Rehan, adik saya. Dia terjebak pinjaman online dan judi. Mereka datang ke rumah, mereka ancam dia, mereka ancam keluarga saya. Mereka bilang kalau saya tidak bayar, mereka akan melukai Rehan." Rahayu merasa jantungnya turun ke perut. Saya tidak tahu harus bagaimana, Bu. Saya takut, saya panik. Saya tidak bisa bilang ke Arvin. Saya takut merusak rumah tangga kami, takut dia marah, takut kehilangan semuanya. Jadi saya ambil uang itu, Bu. Suara Mira pecah lagi, tapi bukan untuk saya. Saya hanya ingin menyelamatkan Rehan. Rahayu menutup mulut dengan telapak tangan. Air matanya menggenang. Ada marah, ada sedih, ada hancur. Semua bercampur. Mira memang mengambil uang itu secara diam-diam. Tapi yang ia lihat sekarang adalah seseorang yang terperangkap dalam ketakutan yang lebih besar dari dirinya sendiri. "Saya bodoh, Bu. Saya lakukan semuanya tanpa pikir panjang. Saya sudah bayar beberapa kali, tapi mereka tidak berhenti. Mereka terus minta lebih." Suara Mira pecah lagi. "Saya lelah, Bu. Saya takut setiap hari. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Rahayu menarik Mira ke dalam pelukan. Pelukan yang lama, hangat, tapi dipenuhi kehancuran. Ia berbisik perlahan, namun pasti. "Kamu tidak sendiri, Nak. Ibu tidak akan biarkan kamu menghadapi ini sendirian." Dan pada saat itu, Rahayu menyadari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Jika Arvin mengetahui semuanya, rumah tangga mereka bisa runtuh, kepercayaan bisa hancur, luka lama bisa terbuka, dan kehidupan kecil Kana bisa terguncang untuk selamanya. Di titik itu, Rahayu tahu ia harus membuat pilihan yang tidak mudah, pilihan yang mungkin membuatnya kembali disalahpahami. Namun ia siap demi keluarga itu dan demi kebenaran yang akhirnya mulai menampakkan dirinya. Malam datang dengan tenang, namun di dalam rumah kecil itu sesuatu bergolak tanpa suara. Setelah pengakuan Mira sore tadi, Rahayu duduk di ruang tengah, menatap kosong pada dinding pucat yang tak menjawab apa-apa. Cahaya lampu temaram memantulkan bayangan wajahnya yang tiba-tiba tampak lebih tua, lebih letih, lebih rapuh. Di lantai atas, Kana baru saja terlelap. Mira mengurung diri di kamar, menangis dalam diam. Dan Arvin yang pulang lebih cepat dari biasanya
hanya melihat ibunya tampak gelisah, tanpa tahu badai apa yang sebenarnya sedang menunggu. Rahayu belum menceritakan apapun. Ia hanya berkata, semuanya baik-baik saja. Sebuah kebohongan kecil yang terasa seperti batu besar menekan dadanya. Batu yang harus ia pikul demi menjaga keluarga anaknya tetap utuh. Ketika Arvin membuka laci dapur untuk mengambil dompetnya, ia terdiam. Rahayu melihat perubahan itu. Wajah anaknya menegang, sekeras pintu baja yang baru saja dikunci seseorang dari dalam. Laci itu kosong. Uang belanja pagi tadi lenyap. Arvin berbalik. Tatapannya menusuk seperti cahaya dingin di malam tanpa bulan. "Bu, ini hilang lagi." Suaranya datar, tapi kemarahan di baliknya begitu jelas. Rahayu menunduk, tangannya meremas ujung jilbabnya, seolah di sanalah ia bisa bersembunyi dari kenyataan. Ia tidak ingin berbohong, ia juga tidak bisa berkata jujur. Bukan malam ini, bukan ketika Mira sedang berdiri di tepi jurang ketakutannya sendiri. Arvin melangkah mendekat. "Bu, tolong jawab, ini sudah terlalu sering. Apa yang sebenarnya terjadi?" Paus panjang. Rahayu ingin bicara, tapi suara tak mau keluar. Padahal ia punya rekaman yang bisa membersihkan namanya. Rekaman yang bisa membuat semua tuduhan itu runtuh dalam sekejap. Namun, jika rekaman itu dibuka, kebenaran yang lebih gelap akan ikut keluar. Rahasia Mira, ancaman itu, bayangan dari masa lalu yang bisa meruntuhkan seluruh rumah tangga Arvin dalam sekejap. Akhirnya, dengan napas yang pelan namun berat, ia hanya berkata, "Maafkan Ibu, Vin." Arvin tidak langsung menjawab. Diamnya terasa seperti hukuman yang panjang dan dingin. Bukan pengakuan yang ia dengar, tapi baginya itu sudah cukup seperti ia. Ia memejamkan mata, kecewa, marah, namun tetap mencintai. Konflik yang mengiris keduanya dari arah yang berbeda. Rahayu menunduk lebih dalam. Air mata memenuhi sudut matanya. Namun ia tahan, karena tangis malam itu hanya akan membuat luka semakin terbuka. Ia rela dianggap bersalah demi melindungi persatuan keluarga anaknya sendiri. Di balik pintu kamar, Mira mendengar semuanya. Tubuhnya gemetar, lututnya melemah. Ia menutup mulut agar tangisnya tidak pecah. Ketakutannya lebih kuat daripada keberaniannya untuk mengaku. Ia takut pria itu kembali, takut ancaman itu menjadi nyata, takut Arvin terseret ke dalam gelapnya masa lalu yang tidak bisa ia kendalikan. Malam itu, rumah kecil yang dulu penuh tawa, dipenuhi tangis yang tidak terdengar. 3 hati, 3 luka, 3 beban yang tidak pernah diminta siapapun. Dan di tengahnya, Rahayu berdiri sebagai satu-satunya benteng. Benteng yang perlahan retak, namun tetap memilih berdiri demi melindungi semuanya, meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Kadang cinta seorang ibu tidak bersuara, tapi justru dalam diamnya ia berperang paling keras. Malam itu, hujan jatuh seperti tirai tebal yang merobek sunyi. Angin dingin merayap masuk melalui celah jendela, membawa rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan. Arvin pulang dari lembur, tubuhnya masih basah oleh rintik hujan.
Dan begitu ia membuka pintu, dunia di dalam rumahnya terasa berbeda. Di ruang tamu, Mira berdiri pucat, tubuhnya gemetar seperti lilin yang hampir padam. Di sampingnya, Rahayu menopang bahu menantunya, mencoba menjaga agar ia tidak roboh. Dari kamar, terdengar Kana menangis, memanggil mamanya tanpa henti. Arvin melangkah maju, napasnya berat. "Ada apa ini?" bisiknya. Namun tidak ada yang sempat menjawab. Pagar rumah tiba-tiba diguncang keras dari luar. Dentumannya menyayat malam, membuat semuanya terlonjak panik. Kemudian, seorang pria berjaket hitam menerobos masuk halaman. Dua pria lain menyusul di belakang. Wajah mereka keras, gelap, seperti ancaman yang datang tanpa ampun. Mira menjerit kecil, bersembunyi di balik Rahayu. Arvin spontan berdiri di depan mereka, tubuhnya menjadi benteng pertama dan terakhir. "Hei, kalian siapa? Mau apa?" bentaknya. Pria itu menuding Mira. "Suruh dia keluar, sekarang, atau rumah ini kami porak-poranda." Arvin menoleh ke Mira, melihat ketakutan, kebingungan, dan luka yang belum sempat ia mengerti. Mira menangis, memegang erat lengan Rahayu. Dan saat itu, Rahayu maju. Ia berdiri di antara pria itu dan keluarganya, tanpa goyah. "Cukup," ucapnya. "Jangan sentuh keluarga ini." Pria itu tertawa menghina. "Siapa kamu, ibu-ibu tua mau sok berani?" Namun Rahayu tidak mundur. Tangan tuanya bergetar, tapi tatapannya tajam seperti seseorang yang siap membayar apapun demi melindungi orang yang ia cintai. Ia merogoh saku, mengeluarkan ponselnya, dan membuka sebuah rekaman. Arvin memandangnya bingung. "Bu, apa itu?" Tanpa sepatah kata pun, Rahayu memutar video itu. Suara dari rekaman memenuhi rumah. Langkah Mira di dapur, tangisnya yang ditahan, tangannya yang gemetar saat membuka laci. Lalu tampak rekaman dari kamera depan. Pria berjaket hitam, amplop, tarikan kasar pada rambut Mira. Dan waktu seolah berhenti. Arvin mematung. Matanya melebar. Kemarahannya bangkit, pelan, lalu meledak seperti badai yang tak bisa ia bendung. Mira jatuh tersungkur sambil menangis. Pria itu maju, ingin merebut ponsel dari tangan Rahayu. Namun Arvin kali ini tidak tinggal diam. Ia mendorong pria itu keras hingga terhuyung. "Jangan sentuh ibu saya!" Ketegangan hampir pecah menjadi kekacauan ketika para tetangga mulai keluar. Lampu-lampu rumah menyala. Bisik-bisik berubah menjadi teriakan. Seseorang berteriak memanggil polisi. Pria itu panik, mencoba kabur, tapi sirene mendekat. Polisi datang dan menangkap mereka satu persatu. Tangan mereka diborgol, diseret menuju mobil patroli. Sorotan lampu menelanjangi kebohongan dan ancaman mereka. Saat semuanya berakhir, hujan mulai mereda. Yang tersisa hanyalah suara tangis lemah Kana dari lantai atas, memecah hening rumah yang baru saja dilanda badai. Arvin menoleh kepada ibunya. Wajah Rahayu basah oleh air mata, bukan hanya karena ketakutan, tapi karena lega. Mira bersimpuh di lantai, runtuh, tak mampu menahan tangisnya. Arvin mendekat, suaranya pecah. "Bu, maafkan aku." Rahayu akhirnya merasakan sesuatu pecah di dadanya. Beban yang ia pikul begitu lama perlahan-lahan luruh.
Namun air matanya tetap jatuh. Karena malam itu ia menangis bukan hanya karena lega, tapi juga karena terluka. Dan di bawah sisa hujan yang turun pelan, keluarga itu berdiri dalam keheningan yang rapuh. Namun untuk pertama kalinya, kejujuran dan keberanian mulai menyalakan cahaya kecil di tengah gelap yang baru saja mereka lalui. Rumah akhirnya kembali sunyi. Sirene polisi telah menjauh. Tetangga-tetangga yang tadi berkerumun kini menutup pintu mereka satu persatu. Dan hanya lampu ruang tamu yang menyala lembut menerangi 3 hati yang masih bergetar oleh badai yang barusan lewat. Arvin berlutut di depan ibunya. Kepalanya tertunduk, bahunya gemetar. Dan tangan itu, tangan yang dulu kecil, yang dulu Rahayu ajari menulis, kini menggenggam jemari ibunya erat-erat, seolah takut kehilangan untuk kedua kalinya. "Bu, aku salah," suaranya pecah. "Selama ini aku menuduh ibu, aku tidak percaya pada ibu. Maafkan aku." Rahayu mengangkat wajah anaknya dengan sentuhan yang begitu lembut, sentuhan yang hanya dimiliki seorang ibu yang hatinya penuh luka, tetapi tetap memilih memaafkan. "Kamu anak ibu," bisiknya. "Ibu tahu kamu tidak bermaksud menyakiti. Kamu hanya takut, kamu hanya ingin melindungi keluargamu." Di samping mereka, Mira menangis semakin keras. Ia memegang tangan Rahayu, gemetar, rapuh. "Ibu, terima kasih. Tanpa ibu, saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Saya sudah menyusahkan ibu." Rahayu merangkul keduanya. Pelukan itu rapuh, tapi hangat, sehangat rumah yang selama ini ia jaga meski hatinya hancur diam-diam. Di ruang tamu kecil itu, 3 orang dewasa menangis dalam sunyi, melepaskan ketakutan, melepaskan rasa bersalah, melepaskan beban yang selama ini membelenggu napas mereka. Saat isak mereka mereda, Arvin berdiri. Ada ketegasan baru di matanya. Ketegasan seorang anak yang akhirnya melihat ibunya dengan benar. Tanpa menunda, ia membuka kamar besar yang selama ini hanya dipenuhi barang-barang tidak terpakai. Ia membersihkannya, merapikannya, memindahkan tempat tidur ibunya ke sana. Dan saat semuanya siap, ia menatap Rahayu sambil berkata, "Mulai hari ini tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi yang berdiri sendirian." Kata-kata itu membuat Rahayu terdiam. Ia merasakannya bukan hanya sebagai janji, tetapi sebagai air yang membasuh luka lama, luka yang selama ini ia simpan sendiri malam demi malam. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai bukan sekadar pengasuh, bukan sekadar ibu tua yang menumpang, tapi bagian dari keluarga, bagian dari rumah, tempat pulang bagi semuanya. Keesokan paginya, matahari menyusup melalui jendela kamar barunya. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan. Rahayu membuka jendela, menghirup udara segar itu perlahan. Ia menutup mata, merasakan hangatnya menembus dadanya. Dan ia tersenyum. Senyum yang berbeda, senyum yang lahir bukan dari keikhlasan yang terpaksa, tetapi dari rasa dihargai, dari rasa dicintai, dari rumah yang akhirnya kembali utuh. Dan meski perjalanan mereka belum selesai, hari itu adalah awal dari segalanya, awal dari keluarga yang akhirnya kembali menyatu.